Halo semuanya, selamat datang. Pernah nggak sih buka laporan keuangan terus rasanya kayak lihat bahasa alien? Angka semua, pusing. Nah, hari ini kita akan coba pecahkan kode rahasia itu bareng-bareng. Kita akan pakai contoh nyata dari PT U5 Nitra Tbk atau UNIQ. Yuk kita mulai petualangannya. Pasti pernah kan? Saya juga dulu begitu. Lihat deretan angka, istilah-istilah yang asing, rasanya bikin minder. Apalagi buat kita yang baru mulai investasi. Tapi tenang aja, itu semua cuma angka kok, dan setiap angka itu punya cerita di baliknya. Tugas kita adalah jadi detektifnya. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Fokus kita hari ini bukan cuma soal hafal istilah, tapi lebih ke melatih pola pikir. Kita akan belajar cara mengajukan pertanyaan yang tepat, kayak yang biasa dilakukan analis saham, supaya kita bisa ngerti apa sih maunya angka-angka ini. Ini dia agenda kita. Pertama, kita samakan dulu cara pandangnya. Terus kita kenalan sedikit sama UNU, baru deh kita masuk ke dagingnya. Kita cek performa bisnisnya, kita periksa kesehatan keuangannya, terus kita intip catatan-catatan kecil yang sering terlewat. Terakhir, kesimpulannya kita serahkan ke Anda. Oke, kita mulai ya. Pendekatan kita simpel aja. Kita nggak akan cuma baca angkanya satu persatu, tapi kita akan coba jawab 3 pertanyaan kunci yang paling penting buat seorang investor waktu lihat sebuah perusahaan. Sekarang, kenalan dulu sama perusahaan yang akan jadi bahan studi kita, PT U5 Nitra Tbk, yang kalau di bursa saham kodenya itu UNIQ. Jadi UNIQ ini mainnya di sektor energi. Gampangnya gini, mereka itu bukan perusahaan tambangnya, tapi mereka yang nyediain alat-alat dan jasa pendukungnya. Ibarat demam emas, mereka ini yang jual skopnya. Nah, ini penting banget kita pahami, karena nasib bisnis mereka ya sangat bergantung sama naik turunnya industri migas dan batu bara itu sendiri. Baik, kita masuk ke analisis pertama. Kita intip laporan laba ruginya buat jawab pertanyaan paling fundamental. Gampangnya, perusahaan ini cuan nggak sih selama setahun kebelakang? Oke, kita selalu mulai dari paling atas, yaitu pendapatan atau omset. Dan di sini, kita langsung nemu sesuatu. Lihat deh, ada penurunan. Pendapatan unik turun dari 670-an miliar jadi cuma 570-an miliar rupiah. Ini kayak bendera kuning pertama yang harus kita perhatikan. Kenapa ya penjualannya bisa turun? Nah, udah bisa ditebak kan kalau omsetnya turun, laba bersihnya atau keuntungan akhirnya pasti kena imbas. Dan ini bukan turun sedikit loh, laba unik anjlok hampir setengahnya. Dari 67 miliar jadi cuma 37 miliar rupiah. Wow, ini penurunan yang sangat-sangat signifikan. Oke, kinerjanya lagi turun, kita udah catat itu. Tapi gimana soal kesehatan keuangannya? Fondasi perusahaannya rapuh atau kokoh nih? Buat jawab itu kita pindah ke laporan neraca. Di sini kita mau lihat perbandingan antara apa yang dia punya, asetnya, dan apa yang jadi utangnya. Nah, di sini ceritanya jadi menarik banget. Coba perhatikan. Meskipun labanya anjlok, lihat deh bagian ekuitas atau modal bersihnya. Justru malah naik. Dari 444 miliar jadi 481 miliar. Dan yang lebih keren lagi, total utangnya, liabilitas, malah berkurang. Aneh kan? Ini sinyal positif yang kontras sama cerita laba rugi tadi. Sekarang kita coba bedah utangnya lebih dalam ya. Ternyata mayoritas utangnya itu utang jangka pendek. Artinya utang yang harus dilunasi dalam waktu kurang dari setahun. Jumlahnya lumayan besar, 209 miliar. Nah, ini bisa jadi tekanan buat kas perusahaan, apalagi di saat laba lagi turun kayak sekarang. Analisis kita belum selesai. Investor yang jeli itu nggak pernah berhenti di angka-angka utamanya. Sekarang waktunya kita pakai topi detektif dan masuk ke bagian catatan atas laporan keuangan. Nah, disinilah biasanya harta karun atau ranjau tersembunyi itu diungkap. Dan ini dia temuan pertama kita yang super krusial. Ternyata pendapatan unik itu sangat bergantung sama segelintir pelanggan besar. Bayangin aja, 3 perusahaan ini aja udah nyumbang sebagian besar omsetnya. Ini namanya resiko konsentrasi pelanggan. Coba pikir, gimana kalau salah satu dari mereka tiba-tiba berhenti pakai jasa unik? Wah, dampaknya bisa besar banget. Temuan penting kedua ada di kalimat ini. Kedengarannya teknis banget ya. Saya coba sederhanakan. Artinya, sebagian tagihan perusahaan ke pelanggannya itu dijadiin agunan atau jaminan buat utang ke bank. Ini praktik yang wajar sih, tapi sebagai investor, kita jadi tahu, oh ternyata ada aset perusahaan yang terikat sama bank. Oke, sekarang waktunya kita kumpulin semua kepingan puzzle yang udah kita temukan. Kita udah lihat cerita dari laba rugi, kita udah cek kesehatan neracanya, dan kita juga udah nemu beberapa catatan penting. Sekarang, ayo kita rangkai semuanya biar jadi gambaran yang utuh.
Jadi, kalau disimpulkan, ceritanya jadi punya dua sisi. Di satu sisi, yang positif, fondasi keuangannya membaik, modalnya nambah, total utangnya turun. Itu bagus. Tapi di sisi lain, ada resiko yang jelas banget kelihatan. Performa bisnisnya lagi turun drastis, terlalu bergantung sama sedikit pelanggan, dan ada aset yang jadi jaminan utang. Jadi tujuan kita hari ini sebetulnya bukan untuk kasih rekomendasi beli atau jual ya, sama sekali bukan. Tapi lebih ke membekali Anda dengan kerangka berpikir supaya bisa menemukan jawabannya sendiri. Kita sekarang punya data yang berimbang. Ada kabar baik dari sisi neraca, tapi ada kabar buruk dari sisi kinerja dan risiko. Pertanyaannya sekarang saya kembalikan ke Anda. Dengan profil risiko Anda, apakah ini terlihat seperti peluang atau justru bahaya yang harus dihindari? Ingat, keputusan investasi itu pada akhirnya selalu ada di tangan Anda.